tepat di bawah akar pohon beringin ya. Dan di sini ada semacam antefik ya, sulur-suluran. Ini banyak sekali. Nah ini seperti memang taring sebuah kala. Pemirsa, saat ini kita berada di sebuah lokasi candi yang sangat megah pada masanya, di mana memang beberapa hari ini diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan Jatim ya, BPK Jatim, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan, sehingga pemerintah daerah ini mengucurkan dana untuk melakukan ekskavasi ini bersama warga desa setempat. Saat ini membuka ya area bagian sebelah barat. Ternyata selain kemudian struktur candi yang sangat megah tepat di bawah akar pohon beringin raksasa, ini bisa kita lihat di sana ada semacam antefik yang berhiaskan sulur gelung yang sangat indah ya. Termasuk kemudian struktur yang di sana agak bagian tengah itu ada semacam struktur yang jebol. Ada struktur yang jebol, terlihat sekali bagaimana kemudian fragmen batu bata ini bercampur tanah, bercampur bongkahan-bongkahan batu candi. Nah, selain itu kemudian pada struktur bagian barat ini ternyata ditemukan struktur batu bata kuno ya yang memanjang, dan ini kemudian berbelok ke kanan dari sini, dan ini memang belum tahu ujung-ujungnya dan fungsinya seperti apa sebenarnya struktur batu bata kuno ini. Entah semacam untuk menaruh semacam candi perwara ya. Biasanya ada di depan candi induk itu ada candi perwara yang di dalamnya biasanya lembu nandi kalau memang candi ini bersifat siwaistik ya. Namun memang sampai saat ini belum bisa juga secara serampangan menentukan sebenarnya candi ini bercorak Buddha atau bercorak Hindu. Namun memang beberapa ekskavasi yang dilakukan dengan memotong sebagian akar pohon beringin akan terlihat sebuah struktur ya, baik itu struktur yang penuh dengan relief maupun kemudian bagian struktur yang jebol. Nah ini. Selain itu kemudian selain balok-balok kemudian batu candi yang sangat melimpah gitu ya, penuh dengan berbagai macam seperti ini. Jadi batu batanya ini termasuk kemudian batu-batu candinya menyiratkan sebuah candi yang sangat indah, sangat megah, di mana hiasan dan pahatannya ini sangat halus ya, lengkung-lengkungnya. Jadi kurung kurawal, meander gitu ya, sulur gelungnya ini juga sangat-sangat indah sekali ya. Termasuk kemudian beberapa yang diamankan adalah kalah makara yang sangat besar dan sangat indah, serta kemudian antefik yang berupa kinara, serta sosok wanita, serta yang sangat luar biasa adalah bentuk dari antefik yang dipahat ya dengan mitologi burung Garuda. Jadi mitologi burung Garuda dengan pahatan yang sangat halus dan sangat indah ini sangat langka. Berbeda dengan penggambaran burung Garuda di beberapa candi lainnya. Nah, Garuda-Garuda di sini ini mulai dari bentuk wajahnya, paruhnya gitu ya, dada, tangan dan kakinya memang sangat-sangat indah sekali, berbeda dengan di lokasi yang lainnya. Jadi selain kemudian jika kita mengetahui bahwasanya banyak sekali akar-akar kemarin yang dipotong gitu ya. Jadi banyak sekali kemarin di sini akar-akar yang dipotong. Jadi akar pohon beringin ini kemudian sebagian itu disisihkan, sehingga banyak sekali kemudian pohon beringin lainnya ya yang semacam menyanggah dari batang-batang yang melengkung gitu ya. Jadi sehingga kemudian bagian di candi ini bisa kemudian nampak struktur candinya, selain kemudian antefik-antefik, kurung kurawal, di mana kemudian di sini juga ada penggambaran ya, bagaimana kemudian makhluk-makhluk mitologi, para wanita dengan busana kebesarannya maupun keindahannya, kecantikannya, ya banyak sekali. Bahkan memang antefik-antefik seperti ini gitu ya, yang sangat indah, ini sangat banyak sekali dan sangat melimpah. Artinya kalau disusun atau direstorasi bahasanya gitu ya, itu kemungkinan memang candi ini sangat tinggi dan sangat besar, dan memang ada semacam ruangan bagian tengah karena ada kala makaranya sebagai yang berada di ambang pintu atas masuk sebuah bangunan candi. Jadi memang tidak bisa dipungkiri area ini merupakan area sebuah makam ya. Assalamualaikum ya alal kubur fa inna insyaallah bikum lahikun. Salam kepada seluruh ahli kubur, dalam waktu dekat maupun lama kita juga akan menyusul
para apa namanya, orang-orang yang mendahului kita. Semoga kemudian orang-orang yang dimakamkan di sini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisyiril Fatihah. Jadi akar-akar pohon beringin ini ya sangat-sangat luar biasa sekali. Artinya bisa jadi memang pohon beringin ini berumur sudah puluhan tahun atau mungkin beberapa ratus tahun ya. Dan jika kita lihat gitu ya, sebagian memang diduga pohon beringin ini sejak kecil itu tumbuh di bagian struktur bangunan candi. Jadi jika kita lihat dari atas ini ya, kita akan bisa melihat dari pohon beringin dari atas kemudian ke bawah gitu ya. Dan ini adalah pohon beringin yang penuh dengan akar atau pohon yang dipenuhi dengan akar-akar bergelantungan atau akar nafas. Nah ini, nah di sana kemudian beberapa bagian akar yang dibersihkan ya pada bagian kiri, kemudian bagian tengah gitu ya, akan menampakkan sebuah struktur, bentuk, ukuran, serta berbagai macam ragam hias dari candi, termasuk bagian candi yang memang bagian tengah itu jebol. Diduga memang penjebolan itu kemungkinan memang untuk mengambil peripih, yaitu peripih itu bagian dari jiwah candi ya, yang biasanya wadahnya terbuat dari batu, ada yang berlubang 1, ada yang berlubang 6, 9, 12, yang berada di tengah dari sumuran candi. Bagian candi yang ada di tengah itu biasanya ada sumuran yang dikenal dengan pedagingan atau jiwa dari candi itu sendiri, yang di setiap lubang-lubang peripi itu biasanya ada emas, permata, intan, biji-bijian, kemudian rambut, termasuk arang maupun abu ya. Ini salah satu kemudian bagian termagis dari sebuah bangunan candi. Jika kita lihat kemudian banyak sekali ya bongkahan-bongkahan yang lainnya seperti ini. Jadi kita jika melihat salah satu sampel fragmen batu bata kuno yang ada di lokasi ini, ternyata memang sangat lebar, sekitar 22 cm lebarnya, dan panjang kemungkinan sekitar 34 cm. Namun ketebalannya ini berbeda dengan era Empu Sindok yang biasanya itu seragam 8-10 cm, namun di sini sekitar 4 cm. Atau 3-4 cm ini diduga memang batu bata ini masa kerajaan Majapahit. Namun sebelum kita kemudian gegabah mengatakan bahwasanya candi ini kemungkinan masa-masa Majapahit gitu ya, masih membutuhkan penelitian dari para ahli atau kemungkinan menunggu prasasti yang ditemukan atau angka tahun yang ditemukan. Namun jenis batu batanya ini diduga memang batu bata era kerajaan Majapahit. Jadi balok-balok batu candinya itu sangat-sangat melimpah, dan antefik-antefik yang ditemukan itu sangat indah. Misalnya di kotak T yang ditandai oleh arkeolog Balai Pelestari Kebudayaan ada T5U5 ya, dan di sini ada semacam antefik ya yang berupa apa ya? Berupa floral dan bunga-bungaan, tapi mirip seperti kala. Jadi kala yang penuh dengan bunga, ceplok dan floral ya, ceplok dan sulur-suluran. Ini banyak sekali. Nah, ini seperti memang taring sebuah kala ya. Namun memang mirip kala tapi juga mirip dengan floral. Nah, sebelahnya ini juga gitu. Nah, di kota ini, di Began ini juga penuh dengan balok-balok batu candi, dan yang sangat menarik di sini adalah juga penuh dengan floral atau juga disebut juga kala ya, karena ada taringnya, yang taring sini itu putus gitu ya. Ini tinggal satu taringnya, dan ini batu-batu yang putih halus. Namun di sini ada simbol pustaka ya, simbol pustaka miring. Jadi ini adalah simbol pustaka. Pustaka sendiri adalah semacam kitab kuno ya, yang menatakan bahwasanya kita harus mengacu pada kebijaksanaan, ilmu pengetahuan dan kitab-kitab ya, sebagai kemudian wujud apa ya, tingkat kecerdasan, tingkat kebijaksanaan dan tingkat keilmuan dan pengetahuan dari leluhur kita ya, leluhur kita, bener leluhur kita. Dan coba ini kehalusan pahatannya itu mencerminkan pemahatnya ini memiliki kehalusan budi, kehalusan hati ya, dan perasaannya. Begitu juga di sini. Nah, ini jadi kalah yang pustaka, ini kalah bermata satu.
Nah, jadi ini ada kala bermata satu yang ada di tengah, dan giginya, taringnya ini tetap ada dua ya, berhiaskan ada beberapa gigi-gigi dan taring, namun matanya satu. Ini mungkin beberapa kajian sejarah juga mengatakan ini adalah kala bermata satu. Jadi ini sangat luar biasa sekali, dan juga banyak sekali kemudian antefik yang lainnya termasuk di sini. Nah, ini juga sangat indah sekali ya. Nah, antefik yang sisi sini, jadi ini kelihatannya ceplok ya, bercampur dengan sulur-suluran, meander gitu ya. Dan ini salah satu kemudian, iya, jadi kehalusan, kerumitan pahatnya, dan ini apa ya, mencirikan sebuah kesabaran. Selain kesabaran seseorang dalam memahat ini itu adalah kehalusan, sekali lagi, kehalusan perasaan dan hatinya. Jadi mengingatkan kita bahwasanya leluhur kita di masa lalu, selain kemudian mencitrakan memiliki pengetahuan yang tinggi, memiliki pengetahuan yang dalam gitu ya, juga memiliki tata kerama, kehalusan sifat dan perilakunya, ini tercermin dari setiap pahatan dan karya-karyanya. Jadi ini salah satu kemudian kita bisa mengambil. Kenapa jika saat ini kita terlalu kemudian egois, terlalu kemudian pemarah, terlalu kemudian kita ini sombong gitu ya. Jika kita lihat dan menyiratkan dari pahatan-pahatan yang dipahat oleh leluhur kita, ternyata dari pahatan inilah kita bisa kemudian mendalami perasaan leluhur kita yang halus, yang lembut, yang penyabar, yang berbudi luhur. Nah, ini salah satu pola-pola sejarah, pola-pola peradaban yang tentu bisa kita ambil darinya gitu ya. Manfaat, budi pekerti, tata krama, kesopan santunan, ya termasuk kemudian kedalaman ya. Atau mungkin juga usaha untuk mencari dan mendapatkan ilmu, baik itu sistem klasikal, individual, guru murid, maupun pengembara. Jadi pada masa lalu ini sistem pendidikan itu ada sistem pengembaraan. Jadi diduga para bangsawan muda dari Trowulan ibu kota Majapahit, para pangeran muda dari Trowulan ibu kota Majapahit melakukan pengembaraan untuk menemui para tetua, para maharesi, mahapertapa, mahayogi, untuk kemudian menimba ilmu ya, menimba ilmu dalam sebuah aktivitas penggembaraan atau perjalanan suci, tirta yatra maupun dharma yatra. Sampai kemudian memang masa-masa brahmacarin atau brahmacari itu, ini memang usaha-usaha mencari ilmu sebanyak-banyaknya ke gunung-gunung. Memang jarak lokasi ini dari ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan ya, sekitar 10 km sampai 13 km, antara 10 sampai 13 km, dan itu menempuh semacam perjalanan menaiki gunung gitu ya. Ada jalan yang berkelok-kelok, jurang-jurang, sawah-sawah, dan hutan-hutan yang perlu dilalui sebagai tahapan dalam susah payahnya mencari ilmu. Nah, di sini juga banyak sekali antefik-antefik yang mencitrakan semacam pilin ganda maupun meander. Nah, meander juga terlihat di sini ya. Hiasan-hiasan meander ini cukup banyak sekali. Dan termasuk kemudian pinggiran-pinggiran candi ini juga penuh dengan sulur-suluran. Sehingga kemudian Candi Sukorno atau Candi Kesiman yang ada di Dusun Candi, Desa Sukorno, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ini memang menyiratkan sebuah candi yang megah pada masanya, dan diam 1000 bahasa di dalam tanah yang terpendam di bawah akar pohon beringin raksasa. Mulai saat ini kemudian bisa mengungkap jati dirinya, maupun kemudian bisa bercerita tentang masa lalunya. Namun sepenggal kisah ini tidak kemudian menjadikan dominan atas sejarah yang luas tentang kehidupan, pembangunan, maupun sejarah-sejarah yang ada di dalam candi. Sehingga kemudian membutuhkan banyak para ahli untuk melakukan interpretasi yang berdasarkan sumber-sumber historis ya, baik itu kemudian sumber-sumber artefaktual maupun sumber-sumber literasi kuno. Semoga kemudian candi ini terus memberikan motivasi, inspirasi, dan manfaat edukasi bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang ya. Sebagai motivasi, kita dahulu memiliki peradaban yang besar, tidak kalah dengan peradaban-peradaban Tiongkok, Mesopotamia, Mesir kuno, Yunani kuno. Sehingga kemudian kita pantas memang sebagai bangsa yang setara dengan bangsa yang lain. Bahwasanya penjajah memang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Semoga bermanfaat.